live ada saksi live melalui baru kepalanya ininya itu kan ditekan ke ininya sampai berdarah. Nah begitu dia lepas, saya berdiri itu darah ngocor. Saya bilang, Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya sampai bilang, tolongin saya, panggil polisi. Penyidik kasih tahu kan, kelihatan dari CCTV ya. Jadi dia suruh menjauh, makanya saya bingung kenapa Mbak itu nggak mendekat. Bisa didorong ke ujung tembok. Nah, disitulah saya pikir saya udah kegaduhan di kamar tersebut. Ya. Kelanjutan dari kasus KDRT Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Pada konferensi pers BAP ketiga, Vena Melinda bersama pengacaranya Hotman Paris menjelaskan kronologis lengkap kejadian KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman Paris memperagakan posisi Vena Melinda dan Ferry Irawan. Memang oleh polwan langsung diperagakan, polwannya tidur di lantai dan dia memperagakan dari atas. Ya, coba kayak gini. Ya, dia di sini ibaratnya gini. Dia tidur begini, si penanya tidur. Ya, langsung sesudah dia tidur, si cowok tindih dari atas, tangannya ditindih begini, ya nggak usah harus ditindih dong, ya, baru kepalanya ininya itu kan, ditekan ke ininya sampai berdarah, tekan ke, coba, tapi dalam posisi tidur, gitu. Cukup ya? Cukup. Sangat. Oke. Juga yang mengenai rusuk pengenaan. Kalau antara lain ditolak yang nenek, suka digituin ini ditekan gitu, dia rupanya pesilat tuh banyak, buat ini sampai gue sih pengen tekan tapi nggak boleh. Ekspresinya kurang dapat ya. Ya ini tekan, ya kan, gitu ya. Kadang dilempar ke keranjang. Kadang diangkat, didorong, nanti diangkat lagi, dorong lagi. Itu yang sangat. Dan itu udah sering terjadi. Ya, atau dibekap sampai nggak bisa. Dibekap juga. Di tanggal 8 Januari 2023 dan itu memang model terbaru ya, maksudnya biasanya kan saya dibekap seperti tadi. Dibekap berdiri. Dipiting lah istilahnya sampai saya tuh nggak bisa gerak karena kan kalau kita di squeeze begitu keras itu kaki sama tangan pasti udah lemes banget, atau dibekap yang saya bilang tadi sampai saya nggak bisa napas. Dan yang di tanggal 8 itu gaya terbaru mungkin ya. Jadi saya diangkat, didorong ke tempat tidur, kemudian saya ditindih di daerah perut, tangan saya seperti yang ditanyakan tadi dipegang, dan memang kepala saya dikunci pakai jidatnya dia. Kepalanya dikunci pakai jidat. Iya, jadi kepala saya nggak bisa gerak karena dikunci pakai jidatnya dan ditekan sedemikian keras sampai saya waktu memandang langit-langit atap hotel itu kan putih ya, tapi saking kerasnya tuh kayak 1, 2, 3 sampai saya tuh gelap dan saya ngerasa itu tulang hidung saya geser, makanya saya bilang Abi dipatah, kayaknya patah. Nah begitu dia lepas, saya berdiri itu darah ngocor. Jadi kalau dokternya sih menyimpulkan sepertinya pembuluh darah saya yang pecah. Jadi bukan hidung saya, pembuluh darah saya yang pecah. Jadi itulah yang menyebabkan saya kaget, karena saya pikir biasanya kekerasan itu memang nggak ada bukti ya, karena kalau tulang rusuk saya kan harus visum, sementara waktu itu memang saya belum siap visum karena saya masih mencintai Ferry. Saya masih memberikan kesempatan karena Ferry selalu bilang minta maaf demi Allah, demi Rasulullah tidak akan melakukan lagi. Tapi di tanggal 8 Januari 2023 begitu saya berdarah, hal pertama yang dilakukan adalah mau menghapus darah saya dengan handuk. Makanya saya dorong dia. Saya bilang saya nggak mau. Menghilangkan bukti. Saya mau telepon. Saya mau telepon ke ibu saya. Kemudian saya ambil telepon, dia rebut telepon saya. Saya mau ambil telepon hotel di sebelah tempat tidur, dia ambil lagi. Kemudian nggak tahu bagaimana, pasti Allah nolong saya dari keadaan berdarah-darah. Saya masih bisa loncat. Padahal dia ngeblok jalan saya masih bisa loncat dan lari keluar
saya minta tolong, tapi sekali lagi karena hari itu hari Minggu, mungkin penghuni kamar sebelah pada sarapan, jadi saya teriak-teriak nggak ada yang nolongin. Dan di depan Hotel Grand Surya itu ada acara Car Free Day, sehingga ada suara musik yang begitu kencang. Akhirnya saya sampai ke ujung lift, karena kamar 511 sampai ke ujung lift itu cukup jauh. Jadi saya pencet lift nggak kebuka, tapi pas saya nengok ke sini dari arah situ, dari arah lift barang ada mbak-mbak janitor. Saya bilang, Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya sampai bilang, tolongin saya, panggil polisi, panggil polisi. Tapi rupanya mbak-mbak itu disuruh menjauh sama Ferry. Itu pun saya tahu setelah penyidik kasih tahu, kan kelihatan dari CCTV ya. Jadi dia suruh menjauh, makanya saya bingung kenapa mbak itu nggak mendekat. Tapi saya ingat, saya bilang, Mbak, panggil polisi, tolong panggil polisi. Akhirnya dia pergi, begitu dia pergi, yang saya ingat adalah saya harus ambil handphone, karena pada saat itu saya ambil handphone yang salah, bukan handphone yang ini yang ada nomor semua keluarga. Saya lari lagi ke kamar, saya ambil handphone, begitu saya ambil handphone, dia ambil lagi. Kemudian saya di situ saya lihat muka dia udah benar-benar beringas karena saya udah lari-larian, dan saya didorong ke ujung tembok. Nah, disitulah saya pikir saya udah deh lewat. Tapi begitu dia mau nyerang saya tatap matanya Ferry. Saya bilang, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Ingat, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Dan di saat saya bilang ibu perempuan, memang dia kayak terdiam gitu, kayak sadar. Dan secepat itu saya ambil lagi handphone saya di tempat tidur, saya langsung pencet berapapun nomornya, dan alhamdulillah kepencet video call. Dan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai saya. Disitulah begitu dia ngelihat saya bilang, tolong Mas, tolongin. Dia pikir saya kecelakaan. Saya bilang, enggak, saya ini disakitin sama suami saya, tolong panggil polisi. Nah, saya lagi ngomong gitu, Mbak janitor yang tadi udah manggil satpam dan juga manajer masuk ke dalam kamar. Nah, hal pertama yang ditanyakan adalah, Pak Ferry ini ada apa? Sama satpam hotel. Kemudian Ferry bilang, saya lihat banget bagaimana dia mengatur semua ekspresi dan body language-nya. Dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa. Di situ saya benar-benar merasa kaget, kecewa. Karena saya pikir kalau suami, anggaplah kilaf, tapi dia tidak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya minta tolong, baik lewat handphone maupun handphone. Tapi saya masih menunggu, apakah kalau polisi yang datang, dia akan berkata yang sama atau berkata yang jujur. Gak lama kemudian Pak Yanuar dari Intel Kapolresta Kediri datang. Ditanya lagi, Pak Ferry ada apa? Dia masih bilang dengan mempersiapkan diri dan mimik, wah saya nggak tahu, bukan saya. Wah, di situ saya udah rasa saya udah cukup. Karena saya pikir kalau seorang suami atau imam yang baik, dia tidak akan pernah menghalang-halangi istrinya sudah darah ngocor seperti itu. Dan dia tidak akan pernah berbohong. Ternyata dia masih berbohong untuk kedua kalinya di waktu yang sama. Di tengah-tengah TKP saya masih berdarah, itu lantai darah semua, handuk, spray. Di situ saya kecewa banget. Makanya pada saat Pak Yanuar tanya, Bu Vena, ini masih internal suami dan istri, mau damai atau mau lapor polisi? Detik itu juga saya memutuskan saya mau lapor polisi. Karena saya merasa saya terancam. Apakah mungkin kalau orang sudah tidak mengakui salah, kemudian saya masih pulang bersama-sama dengan satu mobil, masih tidur bersama-sama di satu kamar? Tentunya sebagai perempuan saya takut. Makanya saya bilang saya mau lapor polisi. Dan detik itu juga saya kemudian diantar visum ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Kediri. Habis visum sampai jam 12 saya masih belum ada siapapun, belum ada lawyer, belum ada kuasa hukum. Saya bikin BAP sendiri dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Alhamdulillahnya Allah masih banyak memberikan saya kekuatan. Saya masih bisa bercerita bagaimana saya bisa survive. Dan alhamdulillah besoknya saya tarik ke Polda Jawa Timur kasus ini karena saya merasa keluarga saya semua ada di Surabaya. Dan alhamdulillah setelah saya bikin laporan tambahan, BAP tambahan di Polda Jawa Timur, saya langsung dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga ini. Ada sekitar 3 hari saya dirawat di sana.